Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Hafna Ilmi Muhala. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas dan mengulas lebih lanjut tentang apa itu API address dan subnetting. Di video sebelumnya, kita sudah sedikit menyinggung tentang IP address yang diibaratkan seperti alamat rumah. Untuk pengertian lengkapnya, IP address adalah serangkaian angka unik yang mengidentifikasi perangkat, baik itu komputer ataupun smartphone, yang berfungsi selayaknya alamat rumah. Untuk pengiriman data, setiap device memiliki IP yang berbeda seperti halnya alamat agar data diantar sesuai dengan tujuannya. Pada IP address ini terdapat dua sistem, yaitu classful dan classless. Classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Sedangkan classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau Classless Interdomain Routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Sebelum adanya classless ini, classful sering digunakan, namun karena kurang efisien dalam skala kecil, contohnya seperti terdapat 5 lab, yang di dalam satu lab tersebut ada 5 komputer, maka keseluruhan terdapat 25 komputer. Jika kita memakai classful, akan sulit mencari yang pas. Kalau tidak kekurangan, pasti akan kelebihan. Karena classful ini menggunakan kelas yang tetap. Sedangkan jika menggunakan classless, kita bisa menentukan network yang pas karena menggunakan sistem CIDR dan tidak terikat pada kelas. IP address ada dua jenis utama, yaitu IP version 4 dan IP version 6. IP version 4 menggunakan pengalamatan 32 bit yang dibagi menjadi 4 blok. Biasanya menggunakan angka desimal 0 sampai 9. Sedangkan IP version 6 yang merupakan pembaruan dari IP version 4 menggunakan sistem pengalamatan 128 bit yang dibagi menjadi 8 blok dan menggunakan heksadesimal 0 sampai F. Namun, kedua IP ini berasal dari angka yang sama, yaitu angka biner. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Tujuannya untuk menghemat IP address, meningkatkan keamanan dengan membatasi akses antar subnet, dan meningkatkan kinerja mengurangi beban lalu lintas jaringan. Subnet dihitung dalam 32 bit biner yang penulisannya seperti ini. Atau dalam bentuk desimal disebut dengan prefix atau slash. Pada subnet mask, notasi yang berubah hanya akhirnya saja. Jadi, waktu kita akan menghitung subnet mask yang berubah hanya di bagian blok akhir saja. Sebelum kita masuk ke perhitungan subnetting, kita harus tahu dulu apa itu CIDR dan VLSM. CIDR adalah Classless Interdomain Routing yang merupakan cara nulis dan konsep besarnya. Sedangkan VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah cara bagi-bagi jaringannya. Sederhananya, CIDR membuang sistem kelas ABC yang kaku. CIDR memperkenalkan notasi slash seperti slash 24 dan slash 28 untuk menunjukkan berapa banyak bit yang dipakai buat network. VLSM adalah teknik subnetting, di mana teman-teman bisa membagi satu blok IP menjadi banyak subnet dengan ukuran yang berbeda-beda. Keduanya saling bekerja sama. CIDR ngasih blok alamat yang fleksibel, dan VLSM yang memotong-motong blok itu sesuai kebutuhan tiap divisi. Oke, karena sudah mengenal CIDR dan VLSM, kita akan lanjut ke perhitungan subnet. Pada perhitungan ini, kita akan menghitung rentang IP, IP host, IP network, IP broadcast, subnet mask, jumlah IP, dan jumlah host. Perhitungan yang akan kita hitung nanti berdasar pada tabel ini, di mana slash 24 IP-nya adalah 256, slash 25 128, slash 26 64, slash 27 32, slash 28 16, slash 29 8,
2/4/31/2/321. Nah, IP ini merupakan kelipatan 2, di mana 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, dan seterusnya. Kita ambil contoh dengan IP 192.168.45.96/27. Nah, /27 ini IP-nya adalah 32. Ingat-ingat ya teman-teman, IP-nya adalah 32. Di sini kita akan mencari rentang IP-nya, IP host, IP network, IP broadcast, subnet mask, jumlah IP, dan jumlah host. Langsung saja. Perlu diingat lagi ya teman-teman, untuk penghitungan subnet ini yang berubah hanyalah akhirnya saja. Berarti di sini yang berubah akan 96. Pertama, kita akan membagi 96 dengan /27, yaitu tadi 32. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini kita kalikan lagi dengan 32. Selanjutnya, kita akan menghitung rentang IP yang satunya lagi, yaitu dengan pertambahan 96 ditambah dengan 32 lagi, lalu dikurang 1. Hasilnya adalah 127. Jadi, rentang IP yang kedua adalah 192.168.45.127. Kita tulis ya rentang IP-nya. 192.168.45.96 strip 192.168.45.127. Nah, dengan begini rentang IP-nya sudah ditemukan. Kita masukkan terlebih dahulu ke sini. Untuk IP hostnya itu sangat mudah, yaitu dengan mengubah sedikit saja. Di sini, angka terakhirnya adalah 96. Kita tambah 1. Lalu 127 ini kita kurang 1. Kenapa? Karena IP host ini tidak boleh melebihi angka dari subnetnya sendiri. Untuk mengetahui IP networknya bisa kita lihat di rentang IP-nya. Rentang IP pertama ini merupakan IP network, sedangkan rentang IP yang kedua adalah IP broadcast-nya. Berarti IP network di sini adalah 192.168.45.96. Sedangkan IP broadcast-nya adalah 192.168.45.127. Oke, selanjutnya kita akan menghitung subnet mask-nya. Untuk mencari subnet mask-nya itu gampang sekali. Kita hanya perlu mengurangi dari 256 kurang /27 atau 32. Hasilnya adalah 224. Berarti subnet mask-nya adalah 255.255.255.224. Untuk menghitung jumlah IP-nya, kita akan mengurangi 32, di mana 32 ini didapat dari jumlah bit. Hasilnya adalah 5. Kemudian kita akan mempangkatkan 2, dipangkatkan dengan hasilnya yaitu 5. Hasilnya tetap 32. Jadi, jumlah IP-nya adalah 32. Yang terakhir, kita akan menghitung jumlah host. Untuk jumlah host, kita hanya mengurangi jumlah IP-nya dikurangi 2. Berarti, jumlah host di sini adalah 30. Oke, subnetting di sini sudah selesai. Gampang bukan? Selanjutnya, kita akan mencoba implementasi pada Cisco Packet Tracer. Kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini, kita akan membuat simulasi yang terdiri dari 1 router, 1 switch, dan 4 PC.
Semua perangkat ini dihubungkan menggunakan kabel Thread. Dari PC ke switch, dari switch ke router juga menggunakan kabel yang sama. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi IP address-nya ke semua PC. Kita buka di desktop, lalu ke IP configuration. Kita gunakan IP 192.168.45.98 dengan subnet mask 255.255.255.224 sesuai yang sudah kita hitung. Untuk default gateway-nya kita gunakan 97 default gateway ini semuanya sama, PC serta routernya. Kita konfigurasi semua PC-nya terlebih dahulu. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di routernya. Kita ke config, lalu ke fast ethernet 0/0. Kita jangan lupa mengaktifkan routernya terlebih dahulu. Untuk IP router, kita menggunakan default gateway yang ada di PC. Berarti IP routernya adalah 192.168.45.97. Subnet mask-nya sama. Lalu coba kita kirim pesan antar PC-nya. Sukses. PC0 ke PC2 sukses. PC0 ke PC3 sukses. Atau dengan cara gampangnya kita bisa ke command prompt. Di sini di desktop kita ketik ping. Lalu kita masukkan IP broadcast agar semuanya menerima pesan. IP broadcastnya adalah 192.168.45.127. Kita coba. Dengan ini, semua PC-nya sudah terhubung satu sama lain. Mungkin sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.